إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih di bulan Syawal, di akhir Syawal ini. Setelah kita berpuasa Ramadan, kita saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya apa, Pak? Ada yang taqabbal ya karim, ada yang sama-sama. Tidak apa-apa, Pak, jawabannya umum boleh. Tapi yang lebih utama kalau mengikuti sahih hadis sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir bin Nufair, dan hadisnya dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani hadisnya hasan. Dikatakan di situ yaqulu ba'duhum li ba'din. Mereka para sahabat pada hari Idul Fitri itu saling mengucapkan. Yaqulu ba'duhum li ba'din. Saling mengucapkan satu sama lainnya. Namanya saling. Apa yang diucapkan? Taqabbalallahu minna wa minka. Itu kalau satu orang. Kalau banyak ya boleh taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun satu orang juga boleh. Jawabannya sama. Wa taqabbalallahu minna wa minkum. Karena saling mengucapkan. Saling di sini karena taqabbalallahu minna wa minkum adalah doa. Semoga Allah menerima ibadah kita. Maka saling mendoakan. Semoga Allah juga menerima gitu. Ya seperti kita mengucapin assalamualaikum. Doa tidak? Doa kan? Selamatan sejahterahan kan? Selamatan dan rahmat atas kalian. Jawabannya taqabbal ya karim atau amin? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Amin. Ya, enggak apa-apa untuk doa kok. Tapi saling mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jawabannya waalaikumsalam. Jadi yang kalau ingin lebih pasnya taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Walaupun boleh ya. Amin ya boleh. Wa'addamallahu ajrak, semoga Allah. Boleh. Gampang aja masalah ini. Bebas. Dan tidak lupa kita bersyukur pada Allah dan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita bacakan dari kitab Imam Ibnu Qayyim, dari kitab Fawaidul Fawaid. Hari-hari ini lagi rame tentang pendapat, tentang baru pendapat tentang musik. Lagi rame. Saya bacakan ini
tentang keutamaan ilmu dan iman. Yang nanti ada hubungannya dengan zaman ini. Karena zaman ini itu banyak ilmu atau opini. Ilmu opini itu beda. Ilmu itu berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Berdasarkan hadis, Quran dan hadis. Itu ilmu. Tapi kalau opini, pemikiran seseorang pribadi. Hari ini banyak ilmu atau opini? Opini. Hari ini banyak. Sehingga saya bacakan kitab ini, Fadailil Ilmi wal Iman. Qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, afdalu maktasabathu an-nufusu wa hasalathu al-qulubu wa nala bihi al-'abdu al-ghaf'ata fid dunya wal akhirah. Yang paling utama yang diperoleh oleh manusia atau jiwa ini, dan juga diperoleh oleh hati, dan yang bisa menjadikan juga hamba itu terangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Apa yang paling utama yang bisa diperoleh oleh jiwa dan hati, yang dengan itu mengangkat dirinya di dunia maupun di akhirat. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Huwal ilmu wal iman. Adalah ilmu dan iman. Perhatikan di sini, bukan cuma ilmu, tapi dikatakan ilmu dan iman bergandengan. Karena Pak, ada orang punya ilmu tapi nggak punya iman. Orang Yahudi punya ilmu, tapi punya iman? Nah. Ada orang punya iman tapi ilmunya nggak ada. Kalau seseorang diberikan oleh Allah ilmu dan iman, Masya Allah, cukup sudah. Cukup. Coba dirasakan. Orang ingin imannya banyak, nggak mungkin kalau tidak punya ilmu. Iman harus pakainya ilmu. Ini melorot terus ini. Ilmu, dengan ilmu imannya naik. Iman juga bisa naik karena ilmu, gandengan. Dan ini yang luar biasa, apabila orang diberikan ilmu dan iman, dengannya orang akan terangkat. Kalau cuma ilmunya doang, tapi imannya Allah tidak berikan, enggak terangkat. Akhirnya karena enggak punya iman, ilmunya tidak menghasilkan rasa takwa. Dia bicara tentang ilmu, tapi dia melanggar ilmu tersebut. Begitupun seseorang dikasih iman saja nggak dikasih ilmu, iman nggak akan bertingkat iman itu. Walihada qarana bainahuma subhanahu fi qawlihi wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 56 menggandengkan ilmu dan iman itu dalam satu kalimat. Wa qala alladziina utul ilma wal iman. Dan berkata orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan iman. Diberikan ilmu dan iman. Berkata mereka kepada orang kafir, laqad labistum fi kitabillahi ila yaumil ba'ts. Kalian telah tinggal di kuburan. Ayat ini sebelumnya berbicara tentang hari kiamat, di mana orang-orang kafir itu dia menyangka nanti kami cuma sebentar saja, di kuburan juga sebentar. Artinya mereka mengatakan ma labisu ghairu sa'ah. Ya. Mereka bersumpah, yuksimul mujrimun. Pada hari kiamat, jadi kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan. Padahal lama mereka yang berbuat dosa. Orang mukmin di kuburan cuma sebentar.
Orang-orang yang diberi ilmu dan iman. Kata Allah, ilmu dan iman. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu. Berapa derajat? Allah menggandengkan antara iman dan ilmu lagi. Baru nanti Allah akan angkat derajatnya. Dari sini Pak, kita bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh beliau. Kita sudah hidup ini, kita ngaji untuk ilmu. Ilmu yang sudah kita ngaji ini coba dimuhasabah. Benarkah sudah meningkatkan iman kita? Karena kalau cuma ngaji, imannya nggak naik, itu berarti wah, ilmunya benar. Jangan-jangan kita nggak dikasih oleh Allah ilmu yang banyak ini. Akhirnya juga nggak dikasih iman yang besar, yang kuat. Makanya kita minta pada Allah. Karena Allah ternyata memberi ilmu dan iman. Kita minta, ya Allah, berilah saya ilmu yang bermanfaat. Ilmu bermanfaat itu selalu menjadikan iman. Kita minta ilmu dan minta iman. Dan dilanjutkan di sini, wa haula'i hum khalasatul wujudi wa lubbuhu wa mu'ahhaluna lil maratibil 'aliyah. Kata Imam Ibnu Qayyim, orang-orang yang diberi ilmu dan iman, sekali lagi ilmu dan iman harus terus bergandengan ini. Mereka adalah orang yang khalasatul wujud. Artinya ringkasannya seseorang itu ya sudah. Manusia itu terlihat dari ringkasnya dia, nampak dari imannya, ilmunya iman. Dari imannya ada ilmu. Dari ilmunya ada iman. Simple sekali. Kelihatan. Dan mereka lah orang-orang yang seperti ini, walubhu, dan mereka adalah orang yang intisarinya orang itu. Berarti orang itu harus punya apa? Ilmu dan iman. Kalau ternyata itu intisarinya gitu. Wa mu'ahhalun di maratibil 'aliyah, dan mereka adalah orang yang pantas, paling pantas mereka itu untuk mendapatkan derajat yang tinggi. Orang yang dikasih ilmu dan iman. Karena masalah apabila seseorang dikasih ilmu, namun hanya ilmu saja, dia nggak mau beramal sehingga tidak melahirkan keimanan, masalah Pak. Nanti kita sampaikan di bab yang lain, di halaman yang lain, tentang hal tersebut. Bahwa ilmunya, dia tidak bisa melahirkan iman. Sehingga ilmu itu hilang, menjadi orang yang bodoh pada akhirnya. Pada akhirnya nanti dia lebih fokus, kadang-kadang amalan sunnah fokus. Tapi amalan wajib diabaikan. Nanti ada dampak-dampak itu. Nanti kita bacakan. Walakinna aktsaran nasi ghalitun fi haqiqati musamman ilmi wal iman alladzina bihi masa'adat wa ghaf'ah. Kata Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, akan tetapi kebanyakan manusia ghalitun, mereka salah paham, salah maksud pada hakikat yang disebut namanya ilmu dan iman, yang dimana ilmu dan iman ini yang bisa mengangkat seseorang. Mereka salah di mana? Mereka mengatakan, ya banyak orang-orang ini merasa punya ilmu, punya iman. Hatta inna kulla ta'ifatin tadunnu anna ma ma'aha minan ilmi wal iman huwa alladhi bihi tunalu sa'ada wa laysa kadzalik. Kata Syekhul Islam Imam Ibnu Qayyim, orang itu banyak salah paham. Dia merangka dirinya punya ilmu, punya iman yang nanti bisa menyelamatkan dia di akhirat. Ternyata tidak demikian. Tidak demikian. Salah sangka. Bahkan bal aktsaruhum laisa ma'ahum imanun yunji.
Ternyata imannya itu, dia punya imannya tapi tidak bisa menyelamatkan dia. Wala ilmun yarfa'u. Dia juga punya ilmu, tapi ilmunya nggak bermanfaat. Banyak orang tuh merasa punya ilmu, punya iman. Tapi ternyata imannya bukan iman yang bisa menyelamatkan. Dia punya iman, tapi masih berbuat syirik. Merasa punya iman kan? Tapi masih melakukan syirik. Benar nggak? Banyak tidak? Banyak. Loh, sama nih ngaji yuk. Tapi masih ngaji bertahun-tahun, tapi masih suka pakai jimat. Kan ini iman nggak bisa menyelamatkan. Nah itu banyak. Wal ilmu la yurfa, dan punya ilmu tapi dia tidak bisa mengangkat derajatnya. Oh, jadi kita kerucutkan inti sehari dari ini, Pak. Oleh karena itu kita ini pokoknya ngaji. Terus kita jangan cuma pokoknya saja datang, tapi kita cek ilmu ini yang kita pelajari nambah iman kita apa enggak, gitu loh. Nambah menjadi orang yang bertakwa apa tidak? Ini yang butuh kita muhasabah. Kita semua, bukan cuma antum, anak juga. Ya Allah, nambah ilmu, sudah 15 tahun mengaji, tambah lagi udah ini, ya Allah, kok masih begini. Iman saya, apalagi sudah sepuh, sudah kemarin kajian dari Ustadz. Bisnis belum kau dibungkus itu, Masya Allah. Ternyata kadang-kadang kita tuh citanya tinggi, pengen ini, sehingga kita lupa beresin iman kita itu. Ternyata habis itu nggak dibawa. Bal qad saddu ala nufusihim turqal ilmi wal imani alladhina jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak orang menyangka dia punya ilmu, punya iman, ternyata imannya nggak bisa menyelamatkan, ilmunya nggak bermanfaat. Bahkan qad mereka telah menghalangi pada jiwa-jiwa mereka jalannya ilmu dan iman. Allah ingin kasih ilmu dan iman, tapi dia justru dirinya yang menghalangi. Alladzina ja'a, iman siapa? Ilmu apa dan iman siapa? Ilmu dan iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Secara ringkas kalau kita bisa sampaikan, banyak orang zaman saat ini memusuhi dakwah sunnah Nabi SAW dan para sahabat, atau dakwah salaf. Banyak orang memusuhi, menggelari dengan gelar-gelar yang jelek, mencurigai orang-orang yang dia memiliki pemahaman salaf, dari cingkangnya, dari jenggotnya, dari istrinya, dicurigai langsung. Tatkala disampaikan pada mereka ilmu yang benar, qala Allah wa qala Rasul, dari nolak. Yang nolak itu siapa? Yang punya ilmu, punya iman. Karena dasar akidahnya sudah sejak di awal sudah salah. Kalau dasar akidah salah, Pak, dalil yang benar, ada dalil, lakin yuradu bihil batil. Ada dalil, tapi maksudnya bukan untuk kebenaran, tapi malah kebatilan. Kalau orang akidahnya sudah tidak benar sejak di awal, dalil yang sahih tujuannya bukan untuk kebenaran. Dalilnya Quran hadis, tapi malah untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi, dan banyak terjadi. Dikarenakan sejak di awal akidahnya tidak benar. Nah, kadang-kadang mereka orang-orang khawarij misalnya, mereka baca Quran lebih ahli dibandingkan kita. Lebih ahli, lebih khusyuk. Tapi mereka pemahamannya salah. Maka dari sini kita bersyukur sekali, Pak. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah kita dikasih ilmu, dikasih iman, hidayah oleh Allah. Jaga hati, dijaga, Pak. Ilmu dan iman yang Allah kasih ini dijaga. Kenapa? Allah itu yu'til hikmata may yasha. Yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberi ilmu itu kepada siapa yang dikehendaki.
Apalagi dikasih ilmu dan iman. Wah, nggak semua. Hidayah itu, kalau bicara pinter, mungkin ada orang pinter 100 nilainya ujian ini. Tapi jauh dari hidayah dari Allah. Ada orang yang nggak sekolah SMA, tapi hidayah dari Allah datang. Punya ilmu dan punya ilmunya sedikit, tapi imannya berkuat imannya. Masya Allah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini dijelaskan bainal ilmi wal kalam. Antara ilmu dan kalam. Ucapan-ucapan atau opini. Fa kullu ta'ifatin i'taqadat anna al-ilma ma ma'aha wa farrahat bih fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladaihim farihun. Al-Mu'minun 53. Sekarang antara ilmu dan opini atau ilmu dan alam. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim fa kullu ta'ifatin, setiap kelompok, setiap orang, kelompok, i'taqadat, dia meyakini annal ilma, sesungguhnya ilmu yang dia punya itu, dan dia bangga dengan ilmu tersebut. Jadi setiap kelompok itu meyakini, oh, aku punya ilmu, dan dia bangga dengan ilmu tersebut. Banyak orang begitu. Tapi ternyata bukan ilmu sebetulnya. Tapi adalah opini, pendapat-pendapat pribadi. Quran nggak sesuai dengan tafsirnya. Hadis nggak sesuai dengan syarahnya. Diopinikan. Saking pintar. Fakul ta'ifatin i'taqadat anna al-ilma ma'an. Dan dia bangga. Ternyata ya, dalam surat Al-Mu'minun disebut fataqatta'u amrahum bainahum zubra kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang dimana ayat 53 Al-Mu'minun ayat 53. Nah, sebelumnya Allah berfirman, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun. Dan sesungguhnya agama tauhid inilah agama kamu. Agama yang satu dan aku adalah Tuhanmu, Rabb kalian, fattaqun, maka bertakwalah kepadaku. Fataqatta'u amrahum bainahum zubra. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka menjadi golongan-golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan itu merasa bangga dengan apa yang mereka punya masing-masing. Akan terjadi golongan-golongan. Kita coba cermati sedikit ayat ini. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Maka mereka menjadi golongan-golongan. Kenapa mereka menjadi golongan-golongan? Karena mereka punya pendapat masing-masing. Enggak mengikat, kerjaannya ngikut pendapat yang kita kan sebetulnya memang alhamdulillah ada mazhab arba, dalam fikih ada apa namanya? Dulu banyak, tapi yang terkenal sekali ada mazhab arba, mazhab 4. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tapi kan apakah beliau semua mengatakan ikuti pendapatku? Kan enggak. Mereka mengatakan semua ikuti pendapat Rasulullah SAW. Buang pendapatku. Kenapa? Karena biar kita itu punya ilmu itu qala Allah wa qala Rasul ala fahmi Rasul. Pemahaman Rasulullah, sahabat. Gitu kan? Jadi sampai mereka itu walaupun mereka itu punya Masya Allah, tabarakallah. Dan ini ketawaduan beliau-beliau semua ini, para ulama ini. Kalau seandainya dulu mereka nggak ngomong begitu bahaya. Tapi alhamdulillah mereka semua mengatakan pendapatku ini kalau tidak sesuai dengan Rasulullah buang. Lempar ke dinding. Berarti apa? Di sini semua mengarahkan untuk mengikuti pendapat Rasul.
Saudara, hadis. Memang membantu, mazhab ini membantu. Kalau ternyata mereka membantu, apakah kita mencari yang paling mudah ataukah mana yang paling mendekati dengan Rasulullah? Kita tentunya berusaha mencari mana yang paling mendekati Rasul dan para sahabat dengan bantuan beliau-beliau ini. Walaupun kita nanti ada toleransi, ada. Tapi kita diperintahkan pribadi itu. Kenapa? Karena kalau orang itu nanti ya di zaman akhir, akhirnya bukan ulama yang ada. Karena ulama semakin kesini, ulama itu yaqbidul ilma intiza'an biqabdil ulama. Kata Nabi SAW, ilmu akan diangkat dengan wafatnya ulama. Kalau ulama diangkat, fa'atau bi ghairi ilm. Akhirnya orang bertanya kepada orang yang dianggap ulama, ternyata bukan ulama, bukan ulama ternyata. Mereka memfatwakan tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Kan benar. Dan ini akhir zaman-zaman ini seperti ini. Dan benar-benar seperti ini kondisinya gitu. Jadi Masya Allah, menjadi golongan-golongan karena opini yang diikuti. Makanya pemahaman salaf di kita, kita bukan golongan. Kita bukan golongan. Tidak ada ketuanya, Pak. Banyak orang ngomong, oh salaf itu ada ketuanya. Siapa ketuanya? Ustadz Fulan. Padahal yang nggak ada ketua. Nggak ada ketuanya, nggak ada sekretaris, nggak ada badannya, nggak ada yayasannya. Kalau yayasan banyak, tapi kalau tidak ada. Karena kita bukan golongan, karena kita bukan ke sana. Aliansi kita kepada Rasulullah dan para sahabat, dan teman-teman para salaf. Ada golong-golongan pada akhirnya fanatik. Dan nanti di akhirat, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Semua golongan bangga. Mereka bangga, Pak. Zaman sekarang bangga, Pak. Orang dengan golongan bangga. Padahal ya itu terjadi zaman sekarang ini. Ikut ini, bangga. Jangan udah punya ilmu. Bangga dengan ini. Subhanallah. Apa yang kita banggakan kalau ternyata iman kita kaos? Kita harus punya ilmu dan iman. Ilmu saja loh nggak cukup. Ilmu dan iman. Apa yang mau dibanggakan? Karena di tatkala kita berdiri di hadapan Allah, itu semua dipertanggungjawabkan. Hanya yang bisa menyelamatkan kita ilmu dan iman sekali lagi. Dan ambil batasannya ilmu dan iman. Insya Allah kalau sudah tua baru kemudian mengerti agama, nggak telat. Nggak telat. Minta ilmu Allah dan iman. Ilmu yang sedikit ya Allah semoga barokah, bermanfaat, imannya kuat. Imannya bisa menjauhkan dia dari pemahaman yang tidak benar atau maksiat yang jauh yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah. Wa aktsaru ma indahum kalamun wa ara'un wa khirs wa kharsun. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan mereka itu sudah bangga padahal ternyata bukan ilmu, opini. Kebanyakan mereka ternyata isinya cuma opini dan pendapat. Wa kharsun. Apa kharsun? Huwal kadzib, yaitu hanya kalimat-kalimat dusta. Bahkan tidak jarang berusaha, ini kata Rasulullah, ini pesan dari Rasulullah, ini amalan ini khusus dari Rasulullah. Masya Allah. Kalau kita lihat di media itu amalan-amalan, cerita-cerita khurafat, ya Allah, cerita. Kadang-kadang gak masuk logika kadang-kadang. Tapi orang banyak percaya. Banyak orang percaya. Ya Allah. Ini yang benar. Nasihat ini, Pak, yang beliau sampaikan ini Imam Ibnu Qayyim itu kan kalau tidak salah 600-an. 691, wafat 751, sekitar 60 usia beliau. Hijriah sudah berapa ratusan tahun
Ini zaman beliau ini. Ini zaman beliau ngomong begini, Pak. Kebanyakan opini gitu. Kebanyakan orang nggak mau ikuti pendapat Rasulullah, hadis ini diarahkan kepada opini. Ini zaman ini, bagaimana zaman sekarang, gitu loh. Dulu ada yang mengatakan kalau bank itu riba, nggak riba, kan? Dulu memang rokok itu belum terbukti tentang kebenarannya, tapi orang semua sadar zaman ini, semua orang tahu rokok itu membahayakan. Nggak, anak mereka kalau suruh rokok nggak mau, jangan sampai anakku rokokan. Om rokoknya nggak mau, anaknya merokok. Terus datang fatwa kemudian rokok itu haram, nggak mau. Musik itu haram. Kan ada yang mengatakan musik itu halal, bahkan surat itu menjadikan sebagai surat asy'ara, surat musik. Saya itu nggak bisa membayangkan betapa besar pertanggungjawaban di hadapan Allah mengatakan begini. Nah, saya nggak ikut dengan pendapat itu, insya Allah betapa berat. Pendapat baru, belum ada ulama, belum ada tafsir sebelumnya mengatakan surat musik, kemudian berat banget di hadapan Allah ini. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah berat sekali, berat sekali. Gak mudah itu, Pak, benar-benar berat itu. Dan orang banyak kemudian kalau ada alhamdulillah ada Pak Ustadz yang lain membantai. Itu karena sayang. Karena mencintai, enggak, dan tidak menjelekkan person, enggak ada. Tapi ini masalah kita opini kepada siapapun. Kita muhasabah pada diri kita, alhamdulillah. Kita dikasih ilmu, dikasih iman. Dahulu juga ada, Pak, Masya Allah, nulis tentang Syiah itu, tentang pemahaman Sufi, tentang ini. Enggak setuju. Disertasinya, S3-nya begitu isinya. Balik ke Indonesia. Beda. Sekarang Syiah boleh, kawan, gitu kan. Hidayah. Apakah itu orang bodoh? Enggak, orang pintar. Tapi makanya benar-benar dikasih ilmu, dikasih iman itu penting sekali. Iman yang benar. Pemahaman yang benar kepada Allah. Ya. Wal ilmu wara'al kalam. Dan ilmu itu di baliknya opini-opini itu. Tersembunyi akhirnya ilmu itu karena yang didahulukan adalah opini. Ilmu yang benar malah enggak kelihatan yang terkena opininya. Kama qala Hammad bin Zaid, berkata Hammad bin Zaid, ini seorang tabi'in, abad ke-1, Al-Azraq. Qultu li Ayyub, dia mengatakan pada Ayyub As-Sakhtiyani, seorang tabi'in juga, mengatakan pada Ayyub ini, seorang tabi'in, al-ilmu yaum akthar au fi ma taqaddam. Ahmad bin Zaid mengatakan pada Ayyub, apakah, karena Ayyub ini lebih senior, apakah zaman ini ilmu itu lebih banyak atau dahulu lebih banyak ilmu dibandingkan zaman sekarang? Apa kata Ayyub Sakhtiyani rahimahullah? Al-kalamu yaum akthar. Hari ini tuh opini itu lebih banyak. Ini masih abad, kalau salah beliau masih abad ke-1 ya. Abad 1 ke-2 baru 100-an sekian lah baru beliau wafat. Tapi lahirnya sebelum abad ke-1, masih 60-an. Itu beliau ditanya, apakah hari ini banyak ilmu atau opini? Hari ini tuh banyak opini. Kita kan sebagai yang, Masya Allah, semoga Allah kasih hidayah kita ya. Berarti kan benar-benar kita memiliki PR besar, Pak. Dalam mencari ilmu itu benar-benar harus detail dan harus mengambil ilmu yang berkompeten dan benar-benar ilmu itu bersumber dari para salaf. Kalau zaman dulu ternyata banyak opini dibandingkan ilmu, padahal itu udah masih abad ke-1, ke-2 ya kan, abad kedua lah.
Banyak opini. Berarti kan susah, mencari ilmu itu susah. Apalagi zaman sekarang. Sampai hampir tidak bisa dibedakan mana ilmu, mana opini. Mana ilmu, mana opini. Makanya kita butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kalamul yawma aktsar wal ilmu fima taqaddama aktsar. Adapun ilmu zaman Rasulullah, para sahabat, ilmu semua yang tersampaikan. Ilmu semua. Ini zaman tabi'in ini. Zaman tabi'in sudah banyak kalam. Sudah banyak opini. Apalagi zaman sekarang. Ulama semakin sedikit. Yang isinya cuma banyak buku ditulis. Wah. Fal kutubu katsiratun jiddan. Ini katanya Imam Ibnu Qayyim zaman dulu 600-an Hijriah. Banyak sudah mereka nulis buku, tapi isinya opini. Banyak tulisan dibandingkan dalil. Kajian pun begitu. Jadi zaman dulu bagi zaman sekarang, kajian zaman sekarang juga tidak banyak, luput. Tidak mendahulukan qala wa qala Rasul. Banyak opini yang disebarkan. Yang kadang-kadang kajiannya juga opini-opini yang kadang-kadang sebetulnya enggak perlu disampaikan. Bukan tempatnya di kajian ilmu. Tentang politik, tentang yang kemudian mengarahkan kepada pemilihan satu ini. Karena enggak perlu disampaikan dalam majelis ini. Sampaikan semua opini. Nas'alullah, semoga Allah, kita minta pada Allah. Fafarraqa hadha rasikh bainal ilmi wal kalam. Ini perhatikan. Yang bisa membedakan itulah orang yang Allah berikan dia yang mendalami ilmu. Dia yang bisa membedakan mana ilmu, mana opini. Dari sini ternyata memang ngaji itu sampai wafat. Karena semakin kita hidup tuh yang tersebar adalah syubhat. Bahkan kalau kita nggak sering ngaji, nggak update ilmu kita, ya kita ke bawah. Kita harus terus ngaji, gitu. Dan sampai kita terus mendalami, karena yang bisa membedakan ini ilmu, oh ini ilmu ini, oh ini opini. Gitu. Kita bisa langsung. Soalnya, kalau entum sampaikan, Pak, ada orang ngaku nih Pak, Jombang dulu ngaku apa? Nabi. Gitu. Atau di Indonesia, Lia Eden misalnya, pernah ngaku Nabi. Kalau jenazah sudah langsung, karena punya ilmu, punya iman, ngaji. Udah ada Nabi terus, Nabi Muhammad terakhir. Karena dia punya ilmu. Tapi orang yang gak punya ilmu, percaya dia. Wah ini batu menyembuhkan. Jenengan sudah percaya. Allah menyembuhkan, itu jimat, gak boleh. Kita gak boleh percaya. Tapi buktinya orang ngantri ribuan karena nggak punya ilmu. Jadi opini-opini, termakan dan itu mereka yang mencari obat itu bukan cuma sekedar dari sisi masyarakat awam, masyarakat yang notabene juga S3, S2, profesor, ada sakit butuh sembuh, percaya dengan begitu-begituan. Gak terbawa semua. Yang bisa membedakan adalah orang yang dikasih Allah ilmu, pendalami ilmu, dia terus ngaji, dia bisa membedakan insya Allah. Oh ini tidak boleh. Walaupun dia nggak tahu dalilnya, tapi rasa sudah bisa kelihatan, merasakan. Kan dikasih iman tadi itu loh. Dia ngaji terus, oh enggak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan di sini a'lal himami fi talabil ilmi talabu ilmil kitabi was sunnah. Maka dikatakan Imam Ibnu Qayyim, semangat tertinggi, motivasi yang teratas dan tertinggi dalam menuntut ilmu adalah talabul ilmi kitabi was sunnah, yaitu mencari ilmu yang bersumberkan dari kitab dan hadis. Itulah motivasi tertinggi. Kalau mau cari ilmu Quran hadis. Yang mengajarkan qala Allah wa qala Rasul. Isinya cuma itu. Kalau mau cari ilmu, beneran cari ilmu. Karena kalau cari ilmu yang di dalamnya cuma isinya guyonan, banyakkan guyonan,
Jangan sebutin Quran dan hadisnya, satu dua saja bisa saya guyonan. Banyak pada akhirnya orang nggak mengamalkan. Seneng-seneng sih, seneng-seneng. Lucu, seneng. Ya bro, ada kita juga dengar juga kadang lucu, seneng juga kan. Seneng. Tapi coba, setelah itu kita pulang, hilang. Sekedar senang, sementara kadang-kadang seperti itu. Sholat pun bablas. Tapi kalau coba Masya Allah, kajian-kajian yang diisinya oleh para ustaz, yang isinya kitab was sunnah, dibacakan kitab-kitab. Memang gak ada guyonnya, mau kita gimana guyon, Pak? Yang kita baca kitab, masa kita mau guyon? Yang meremehkan kitab kan? Kita cuma baca apa yang dikatakan, kita sampaikan ilmu semua. Selamat kita. Kita coba, ini Anda menyampaikan penukilan saja, selamat kita. Tapi insya Allah dari apa yang disampaikan ini terasa di sini. Pulang kita tambah semangat. Kita bisa mengamalkan. Nah, kadang-kadang kita lihat Masya Allah zaman sekarang ini Masya Allah kajian rame puluhan ribu. Tapi masjidnya kosong. Harusnya kalau memang itu kajiannya buktinya adalah semangat dalam ibadah, semangat dalam iman, mengejar iman. Karena semua kita menuju pada Allah. Kalau bicaranya, kalau kita juga, Masya Allah, ketika kita belajar saya dikatakan saya tidak pernah mendapati dalam dulu bermajelis, pernah ikut majelis di Syekh Abdul Muhsin, di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saat itu saya selama ikuti ya 2 tahunan itu, aktif sekali 2 tahunan. Itu tidak pernah saya beliau ketawa canda dalam kajian, tidak pernah lihat itu, tidak pernah sama sekali. Walaupun bukan berarti kalau ada ingin bercanda nggak ada masalah, silahkan saja, tapi tidak banyak ya gitu kan, hanya untuk ya. Tapi subhanallah benar-benar kerasa kita mendapatkan ilmu malahan. Yang dari situ kita benar-benar mendapatkan ilmu, karena kita tahu motivasi ilmu tertinggi adalah mencari ilmunya yang bersumber kitab was sunnah. Itu ilmu. Wal fahmu 'anillahi wa rasuli nafsal murad. Dan kita paham tentang memahami tentang Allah dan Rasulnya, dan apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya, kita belajar di situ. Itulah ilmu. Dari kitab dan sunnah, dan kita memahami apa yang dimaksud dari Allah dan Rasulnya. Wa ilmu hududil munzil, dan batas-batasan ilmu yang sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah. Batas-batasan ilmunya itu, alhamdulillah. Oh, jadi tahu apa yang diwajibkan oleh Allah, gitu. Apa yang Allah haramkan, apa yang Allah halalkan. Coba jangan rasakan. Dulu jangan ngaji kadang-kadang ya, saya nggak tahu mana halal mana haram. Terus apa faedahnya ngaji kalau nggak tahu mana halal mana haram, mana yang ini ibadah, mana yang bukan ibadah. Tapi setelah dengan ngaji, alhamdulillah tahu, oh ini ilmu, dapat ilmu. Oh ini halal, ini haram. Oh ini ibadah, ini bukan. Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman nggak? Lebih nyaman, lebih enak, lebih terarah. Di situ. Sebaliknya wa akhassu himami talabil ilmi man qasa himmati ala tatabbu'i syawadul masail wa man lam yanzil wala huwa waqi'. Dan yang seburuk atau serendah-rendahnya motivasi dalam menuntut ilmu adalah dia hanya mencari apa? Masalah-masalah yang dia coba cari-cari masalah. Ya, masalah-masalah yang belum terkupas, dia coba cari-cari. Dia kupas, gitu kan? Habis itu masalah-masalah yang belum pernah terviralkan atau masalah, dia viralkan. Dia cari-cari itu. Dan yang belum terjadi atau yang sudah terjadi, nggak terjadi. Dia cari, hanya nyari masalah-masalah begitu doang. Biar apa? Dianggap keren. Ilmu itu bukan untuk keren-kerenan, Pak. Wallah. Ilmu itu untuk kita pribadi, kita lebih takut pada Allah, takwa.
bukan untuk keren-kerenan. Makanya juga salah kalau kita nuntut ilmu niatnya nanti, wah aku pengen kuliah. Ini zaman sekarang nih banyak teman-teman yang pengen kuliah. Mau kuliah di mana? Di Madinah. Tujuannya apa? Ya nanti ya biar sukses juga dunia. Kan kalau di Madinah nanti kita pulang kan gajinya besar gitu. Gak ada begitu, Pak. Sudah kita berangkat ke Madinah atau berangkat ke kuliah di mana, kita tujuan hanya dapat ilmu, cari ilmu. Ilmunya Allah sudah, cari ilmunya Allah. Gak ada tujuan lain. Cita-cita kita ke sana belajar. Ini bahkan juga wa 'alal himami fi babil irada an takunal himmatu muta'alliqatun bi mahabbatillah wal wuqufi ma'a muradin dini al-amri. Dan yang paling tinggi cita-cita dalam masalah keinginan ya, kehendaknya itu. Ya, hendaklah keinginan dia itu, himmahnya dia itu harus berhubungan dengan cintanya Allah. Yang dicari cintanya Allah gitu loh. Dan dia benar-benar mengikuti apa yang Allah turunkan, apa yang Allah maksudkan dari hadis tadi dan Quran dan hadis-hadis tersebut. Bukan tujuannya cari ilmu nanti, cari ilmu biar dapat kerjaan. Rezeki itu sudah ada. Rezeki itu sudah diberi, tapi ilmu yang kita cari itu wajib. Karena banyak sekarang hati-hati orang. Gak semuanya ini butuh diluruskan ya Pak ini. Motivasi anak kita Pak, kalau ingin nuntut ilmu kuliah dimanapun, mau di STDI, pastikan anak kita tuh nyari ilmu. Jangan cari tujuannya untuk kerjaan. Waduh, gak sebanding, gak selevel. Ilmu yang didapatkan dengan kerja gak bisa dibandingkan. Gak bisa dibandingkan. Orang kalau udah paham tujuan dia hidup, butuhnya dia hidup apa, hidup di bagaimana, semakin tua itu menyesal apa yang dia telah berlalu. Kenapa nggak sejak dulu cari ilmu? Kenapa nggak sejak dulu belajar? Banyak orang menyesal seperti ini, Pak. Kalau dia sudah paham tujuan hidup, pasti begitu. Menyesal sekali. Kenapa? Baru sekarang kok saya ngaji, baru sekarang saya belajar. Jadi, kadang sampai ada orang, saya pernah baca, pernah jalan berita juga, Habibie itu, kata memang, Masya Allah, ada penyesalan lah. Ada pinternya, dari pinterannya itu menghasilkan kesuksesan beliau di dunia, tapi ada penyesalan juga. Itu benar. Dulu juga Ustadz kita, Ustadz Firanda itu di Ustadz Yasir juga, di UGM itu jurusan nuklir Pak. Ustadz kita nuklir, jurusan teknik nuklir. Itu saya dengar langsung dari Ustadz Firanda dan Ustadz Yasir juga cerita. Beliau itu masuk bukan yang nggak pintar, mutamayyiz, juara gitu. Dulu di Ustadz Yasir dari Aceh itu, di Aceh beliau nilainya matematika tertinggi Pak. Zaman SMA itu masuk UGM. Semakin belajar, akhirnya setengah-tengah semester balik banting bocah ilmu agama. Begitu pun Ustadz Yasir. Oh teman-temannya kenapa antum ini, kenapa ini UGM tuh susah, ini gigi beasiswa susah kan gitu kan. Subhanallah, engkau udah tahu tujuan hidup, udah Allah kasih ilmu, kasih iman. Gak ada yang bisa menghalangi dia. Orang mau ngomongin itu jelek, kalau dikasih ilmu dan iman, gak ada yang bisa menghalangi dia. Cuek dia. Orang kalau dikasih hidayah Pak, dikasih ilmu dan hidayah iman, ikuti sunnah. Dibilang tetangganya Anda ini gini, dimusuh tetangganya, gak urus. Gak gubris. Dia cuma bagaimana saya dapat, alhamdulillah dapat hidayah. Dia tetap berusaha bagaimana berbuat baik, muamalah baik pada tetangga, pada keluarga, tetap gitu aja. Dia omongin jelek tetap aja dia berbuat baik. Karena tahu prioritas dia bagaimana saya mengikuti Nabi SAW, nanti di akhirat saya selamat. Dia tahu di dunia ini mungkin kalau nggak selamat dari ucapan orang-orang, masyarakat, ucapan nggak apa-apa dia. Yang penting di akhirat dia selamat. Tahu. Di sini, ya.
Nah, dan sebaliknya wa asfaluha, cita-cita yang paling rendah. Antakunal himmatu waqifa ma'a muradi sahibiha min Allah. Cita-citanya dia itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Kalau tadi yang tinggi adalah cita-citanya dia sama Allah. Semua ini karena Allah. Dia cari ridha Allah, cari cintanya Allah. Berarti sebaliknya. Kalau cuman saya sering nasihati murid-murid saya pribadi di pondok itu. Ini namanya zaman sekarang. Enggak apa-apa, Pak. Anak kita, anak teman-teman, anak pondok itu ingin ngambil jurusan kedokteran, jurusan manajemen, jurusan umum. Terus yang sini pengennya kelipia, jurusan agama. Enggak usah kemudian dimarahin yang umum. Enggak perlu. Enggak apa-apa dia ambil umum. Tapi selalu saya nasihati. Antum ambil umum tujuannya apa nanti? Sama yang ilmu agama, ilmu saya sebenarnya sama nasihatnya. Oh tujuan, nanti saya pengen, tentunya antum kan pengen sukses kan, dunianya segituin ya. Tentunya bang, ngapain kalau kemudian nyari ilmu umum, pengen paham ya? Otomatis kan nyarinya ilmu umum, pengennya dunia sukses. Nggak apa-apa, orang punya adik-adik, nggak apa-apa punya tanggung jawab besar mungkin di rumah tangga. Anak pertama mungkin, nggak apa-apa, masya Allah, nggak apa-apa, masya Allah, tabarakallah. Anak ingin jadi ini, Ustaz, nanti kerja di perusahaan, Ustaz. Ah, masya Allah, tabarakallah. Terus kalau antum udah kaya mau apa? Aduh, nggak tahu, Ustaz. Nah, ini masalah ini. Kalau antum nggak niatin, wah, nggak bawa Allah di situ, masalah itu. Ya terus, ya antum cita-citakan anak kerja nanti di perusahaan, jadi manajer, jadi apa? Silakan, jadi JM. Kemudian nanti anak ingin bangun masjid, Ustaz. Anak ingin membantu dakwah, Ustaz. Anak ingin bantu pondok. Nah, ini boleh. Pun sama. Yang baca ilmu agama, anak mau ke Libya, Ustaz. Anak mau ke Madinah, Ustaz. Bacakan ke Madinah. Anak mau ke CDI, Ustaz. Anak mau tujuannya apa tuh? Baca ilmu agama, Ustaz. Kemudian nanti setelah itu, kalau paham, ya insya Allah, Ustaz. Bingung biasanya. Oh, diingatkan, Mbak. Ya. Karena ini ilmu agama Allah, bukan untuk cari kerjaan. Kalau kemudian nanti kita dapat kerjaan dengan ijazah kita, ya alhamdulillah. Tapi bagaimana ilmu itu bisa kita sebarkan, kita tularkan, dapat amal jari. Tetap kita harus antum harus nimu agama Allah ya antum cari, harus bawa Allah di situ karena cinta Allah, karena mencari ridhonya Allah. Dah, itu aja. Ini dua hal ini. Anak kita enggak apa-apa belajar umum, tapi harus cita-cita. Kalau cuma anak ingin jadi dokter, profesor, cita-cita ini. Tapi enggak bawa Allah di situ, itu udah cita-cita terendah. Dan tidak ada manfaatnya di akhirat. Tidak ada manfaatnya. Untuk kita ingatkan. Terakhir, nah ini terakhir, beda halaman soalnya. 300. Lupa halamannya hilang. Yang tadi beda halamannya jauh soalnya. Oh ini 397, di halaman 397. Ini kalau orang punya, Allah berikan ilmu dan iman dan paham soal tentang kemuliaan ilmu dan iman. Tapi orang kalau dia nggak diberi ilmu, nggak diberi iman, atau diberi ilmu saja, ilmunya tapi juga tidak bermanfaat karena nggak memperbaiki imannya dia, bahaya. Yang terjadi adalah pada akhirnya sejatinya dia itu bodoh, sejatinya dia nggak punya ilmu. Dan ada bab khusus, fasal khusus ini, al-jahlu yujibu ta'ab. Bodoh atau nggak ngerti, nggak punya ilmu itu membuat kita capek. Ada kayak capek. Al-jahlu bit-tariqi wa afatiha wal maqsud. Orang yang bodoh terhadap jalan, ya. Di jalan menuju Allah tentunya. Jalan menuju Allah, kita mau kemana?
Goalnya kita itu kemana tuh? Goalnya kita dalam hidup masuk surga kan gitu kan? Orang yang bodoh terhadap goalnya dia untuk jalan menuju surga dan bahwasanya di dalam surga, di dalam menuju itu ada apa? Banyak cobaan. Karena kita tahu surga itu diliputi dengan matahari yang dibenci. Neraka itu diliputi dengan hawa nafsu yang enak-enak. Nah, orang yang bodoh terhadap jalan tersebut dan dia nggak tahu apa di situ cobaan-cobaannya dan dia nggak tahu goal dari jalan tersebut, nggak tahu goalnya, nggak paham dia, maka dia yujibu ta'abil katsir ma'al faidatil qalilah. Orang yang nggak sadar tujuan dari jalan hidup itu, nggak tahu tujuannya, dia nggak ngerti apa cobaannya, dia nggak tahu, nggak mau memikirkan, pokoknya hidup aja, makan minum kerja, segitu aja, nggak ngerti goalnya dia. Oh, dia nuntut ilmu, tapi dia nggak memperbaiki dirinya, ilmu tersebut, imannya nggak diperbaiki. Yujibu ta'ab katsir, hanya menghasilkan apa? Capek yang lelah sekali, capek yang banyak, lelah sekali. Ma'al faidatil qalilah, capeknya banyak, tapi faedahnya cuma sedikit. Fa inna sahibahu orang-orang yang biasa begini, yang nggak paham goal dari ilmu dan iman, nggak paham dia bodoh dia terhadap goalnya menuju surga, dia bodoh sekali. Biasanya apa? Imma ayyajtahida fi nafilatin ma'a idha'atihil fardhi. Biasanya apa? Dia banyak mengutamakan yang sunnah-sunnah, mengabaikan yang wajib-wajib. Sunnah-sunnah, sedekah, salat wajibnya terabaikan. Au fi amalin bil jawahir lam yuwati'hu amalul qalbi. Atau dia semangat dalam amalan anggota badan, semangat. Tapi dia enggak mengiringi hatinya, amalan hati. Ya cuman sholat sekedar administrasi. Dadok pokoknya mah. Terus begitu. Ada yang dibaca Al-Ikhlas. Kenapa? Nggak apa-apa sebetulnya, harus pakai hati. Satu ayat direnungkan, satu surat pendek direnungkan kan besar. Dia nggak pokoknya hanya cuma semangat. Ini kan benar nggak Pak? Lebih utama mana? Ya nggak benar. Ya kurang pas gitu. Cuma semangat tok badannya, tapi hatinya tidak. Itu kenapa? Dia bodoh, dia jahil, nggak paham goalnya. Au amalin bil batin wadhahu lam yaqtadi lam yataqayyad bil iqtida. Atau juga fokus amalan batin, amalkan zikir, tapi dohirnya nggak mencontoh Nabi, dohirnya membenci sunnah. Tahu Nabi itu berjenggot, nggak mau berjenggot dia. Yang penting tuh hati kita bersih. Fokus di amalan batinnya. Amalan itu enggak. Apakah begitu Rasulullah mengajarkan? Rasulullah saja, ya amalan batin, ya amalan tuh batin, dohirnya nampak. Dari batinnya Rasulullah nampak. Batin itu, dohir amalan itu kan menggambarkan batin kita gitu kan. Ucapan lisan kita, tingkah laku kita menunjukkan bagaimana batin kita. Au himmatin ila ilmin lam taqa bi sahibihi ila malahadatil maqsud. Aw amalin lam yahtariz min afatihil mufsida lahu halul amal wa ba'da. Atau dia semangat dalam beramal itu, tapi dia nggak memikirkan maksudnya amalan ini apa, esensi amalan ini apa maksudnya ini. Dia nggak memikirkan tujuan apanya ini, tujuan nggak ada, nggak pikir. Sepenting jangan lagi amalan sepenting ini. Akhirnya dikasih amalan, diamalkan. Nggak cek dulu mana hadisnya, nggak cek ini dulu. Tujuannya apa? Nggak dicari. Pokoknya amalan, gitu kan? Ada nggak orang tergila-gila dengan amalan? Ada nggak? Banyak Pak. Kasih amalan. Baca ya, biar anakmu sukses. Ayat kursi 1000 kali. Nanti kemudian baca itu, kemudian setelah itu kamu tiup di air.
Apa yang ditulis kasih dia, itu minumkan anakmu, insya Allah bisa jawab. Ternyata nggak lulus Pak. Ya karena ternyata apa? Capek dia baca-baca 1000 ayat kursi, malamnya nggak belajar. Malamnya nggak belajar. Jadi kan banyak orang doyan begini. Atau dia juga giat pada amalan wa amalin ghafla fihi min al-musyahadil minnah wa lam yatajarrad 'anil musyahadati nafsi fi. Atau dia semangat dengan amalan tapi dia lupa dengan anugerah amalan tersebut. Jadi seseorang itu, atau dia beramal lam yashhad taqsirahu fihi. Dia beramal tapi dia enggak bisa menilai tentang kekurangannya dia pada amalan tersebut. Atau dia amalan tapi dia lupa terhadap dirinya, kebaikan-kebaikan, berbuat baik dan sebagainya. Tapi dia menyangka ini adalah sebuah amalan, gitu kan? Ini karena jahil. Tapi antum alhamdulillah, dan semoga Allah beri hidayah kepada kita semua dan Allah jaga hidayah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal sarif qulubana ala ta'atik. Kita tahu nih amalan, mana amalan sunnah, mana bukan amalan sunnah. Kita tahu, enak. Jadi melakukannya ringkes, nggak berlebihan, nggak juga ada standarnya. Tapi kalau orang nggak punya ilmu, mungkin kebanyakan amalan, esensinya nggak ada. Tadi itu, mikirin yang batin-batin, tapi ternyata dohirnya tidak. Waliyadzubillah. Simpulannya adalah dari apa yang kita sampaikan di sini dari nasihat Imam Ibnu Qayyim. Kita bersyukur diberi oleh Allah ilmu yang sedikit dan dikasih iman. Kita tahu mana yang sunnah, mana yang bukan sunnah. Alhamdulillah kita didekatkan dengan orang-orang yang berilmu, yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena banyak di sana masih ada saudara-saudara kita yang pingin tahu ilmu mana Quran dan Sunnah, tapi jauh dari teman-teman, sehingga tiap hari berkurang semangatnya. Dan kita selanjutnya bersyukur juga pada Allah, walaupun nilai kita tidak 100, tidak pinter, tidak ini, tapi Allah masih sayang sama kita, karena Allah ngasih ilmu kepada kita, pada yang dikehendaki. Kita dikasih ilmu, dikasih iman, dipahamkan sunnah lagi. Dan yang terakhir, ya, jadi kita sampaikan kepada anak-anak kita, keturunan kita, kalau mereka ingin menuntut ilmu, ingin mengejar cita-cita, kesimpulannya terserah cita-cita apapun itu, yang penting bawa Allah di situ. Fi mahabbatil, di atas kecintaan Allah. Syukur-syukur alhamdulillah anak kita ingin agamanya, motivasi. Tapi kalau ingin juga ke umum, harus tetap bawa Allah, yang ilmu agama juga bawa Allah. Itu poinnya. Apabila dibawa Allah di situ, maka tinggilah cita-cita itu. Apabila Allah nggak dibawa di situ, maka rendahlah cita-cita itu. Bahkan tidak bermanfaat di akhirat. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa saya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Akhirul da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.